Tuyul merupakan buah karya dari penelitian putra iblis, yakni Azazil. Jadi dia memanfaatkan penjelasan di dalam Al-Quran, kemudian ia aplikasikan untuk membuat sebuah tuyul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Jumina Najah. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Jadi setiap minggu aku upload video tentang misteri, konspirasi, dan berbagai aksi kriminal. So kalau kamu suka dengan topiknya, please banget subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Guys, kali ini kita bakal membahas urban legend di Indonesia, yakni dua setan gundul, gundul pecek, dan tuyul. Lalu kita juga bakal membahas asal-usul tuyul hingga penjabaran para saintis yang mencoba menjabarkan, menelaah, dan menjelaskan tentang fenomena hantu secara ilmu pengetahuan. So, kalau kamu penasaran dengan tuyul dan gundul meringis, kamu sudah berada pada video yang tepat dan pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Tuyul dalam mitologi Jawa dikenal sebagai lelembut yang merupakan golongan dari jin ifrit. Adapun wujudnya digambarkan sebagai anak kecil yang memiliki kepala gundul dan memiliki kulit berwarna keperakan. Ada juga sumber lain yang menyebutkan bahwa warna kulit tuyul berwarna kehijauan. Bukan hanya manusia, bahkan tuyul pun bersifat zoopolitikon atau makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat sang tuyul, mereka juga memiliki struktur pemerintahan. Ada yang berperan sebagai ketua yang bertugas untuk mengkoordinir, ada juga yang berperan sebagai anggota. Nah, sebagaimana kita ketahui, tuyul juga diperalat oleh manusia untuk mencuri uang. Banyak sekali orang di belahan dunia ini, khususnya di Indonesia, yang mengetahui bahwa tuyul itu ada. Tapi tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana asal-usul tuyul diciptakan. Dikutip dari salah satu website Islam, yakni Jitu News, menyebutkan bahwa tuyul berasal dari janin manusia yang mati sebelum dilahirkan. Janin inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pesugihan melalui sebuah ritual untuk memanggil janin tersebut dan dijadikan sebagai tuyul yang ke depan bakal digunakan sebagai alat untuk mencuri uang. Ritual inilah yang kemudian juga dijadikan sebagai sebuah perjanjian antara manusia dengan tuyul untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Sosok tuyul dipercaya akan hidup dan tinggal di dalam patung bayi kecil. Dia akan hidup dan bangun hanya jika dibangunkan dengan darah manusia yang masih segar. Dengan undangan dari tuannya inilah, tuyul akan mengikuti semua yang diarahkan oleh tuan atau majikannya. Adapun menurut pandangan agama Islam, diceritakan bahwa tuyul merupakan buah karya dari penelitian putra iblis, yakni Azazil. Jadi bukan hanya manusia yang melakukan penelitian, tapi juga putra iblis yang bernama Azazil. Jadi dia memanfaatkan penjelasan di dalam Al-Quran, kemudian ia aplikasikan untuk membuat sebuah tuyul. Makhluk baru inilah yang kemudian akan dimanfaatkan oleh iblis untuk menyesatkan manusia, khususnya mereka yang ingin kaya mendadak. Sosok ciptaan putra iblis Azazil ini memiliki komposisi segumpal darah dan segenggam daging, hasil dari aborsi anak manusia yang penuh dosa. Janin yang belum memiliki roh ini kemudian diisi oleh jin dan setan dari golongan Azazil yang kemudian ditujukan untuk menyesatkan dan menggelincirkan manusia, khususnya anak manusia yang tidak tahan dengan masalah himpitan perekonomian. Bagi mereka yang sudah penat dengan kehidupan miskin dan lupa atau jauh dari Tuhannya, tentu tawaran Azazil ini sangat menggiurkan. Tidak jarang banyak anak cucu Adam yang ditemukan bersekutu dengan tuyul.
Tuyul tidak hanya dikenal secara nasional atau di Indonesia saja, tapi tuyul juga ternyata makhluk internasional. Ia dikenal di seluruh penjuru dunia. Namanya pun berbeda-beda. Dalam bahasa Hokkien sendiri dikenal sebagai Kwek Kia. Di Thailand, tuyul laki-laki disebut sebagai Komantol, sedangkan tuyul perempuan disebut Koman Lai. Di Filipina dikenal sebagai Tianak, di Kamboja dikenal sebagai Kohan Kroh, sementara di Korea Selatan dikenal sebagai Do Yol. Dan secara internasional, tuyul dikenal dengan nama To Yol. Adapun cara mendapatkan tuyul itu sangat bervariasi, namun umumnya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara membelinya kepada dukun atau ahli sihir. Yang kedua, melakukan pembalseman kepada janin hasil aborsi. Yang ketiga, dengan cara menangkap tuyul di sarangnya. Adapun cara perawatan, tuyul itu hampir mirip dengan kita merawat anak kita sendiri atau hewan peliharaan. Caranya setiap pagi disajikan segelas susu, diberikan jajanan yang manis-manis, dibelikan pakaian, hingga tetesan darah majikannya untuk membangunkannya dalam sebuah ritual. Tuyul dalam objek pesugihan atau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai ingin memperkaya diri dengan ilmu hitam memang bisa dilakukan. Namun dalam mitologi Jawa hal ini sangat beresiko. Sebab tuyul akan meminta tumbal dengan cara anggota keluargamu yang wanita bersedia untuk menyusuinya. Namun bukan air susu yang dikeluarkan, tapi ia akan menyedot darah keluarga wanita Anda. Orang yang mengaku pernah melihat tuyul menggambarkan bahwa sosok tuyul seperti bayi yang baru lahir, matanya besar, tangannya kecil, kepalanya besar, dan kulitnya berwarna kehijauan. Banyak orang yang percaya bahwa untuk melihat sosok tuyul tidak memerlukan ilmu tertentu, sebab tuyul sering memperlihatkan diri kepada siapa saja. Adapun kelakuan tuyul persis seperti bayi atau anak-anak. Sebagaimana diyakini bahwa tuyul merupakan janin hasil aborsi, maka sifat kekanak-kanakannya lebih dominan. Menurut pengakuan orang yang pernah melihat tuyul, dia menyaksikan tuyul sering bermain-main, melompat-lompat, memanjat pohon di malam hari. Adapun suara tuyul itu mirip seperti anak ayam. Sebagaimana anak lainnya, tuyul juga tidak suka kalau ia tidak diperhatikan atau ditelantarkan. Bahkan ia bisa mengancam dan membunuh tuannya jika ia ditelantarkan. Kekuatan tuyul bertambah setiap tahun. Mereka sangat pecemburu, utamanya ketika dalam anggota keluarga tersebut ada yang akan segera memiliki momongan. Mereka bisa menembus dinding dan menembus tubuh manusia. Oleh karena itu, banyak juga orang yang menggunakan jasa tuyul untuk melihat organ dalam manusia lalu memberikan konsultasi medis. Namun kamu gak perlu khawatir karena ternyata banyak cara untuk menangkal tuyul mencuri di rumah Anda. Pertama, gunakan kepiting. Jadi letakkan baskom yang berisi kepiting di dekat uang Anda. Jika memang ada tuyul, maka dia akan fokus dan tertarik dengan kepiting itu, lalu memainkannya hingga tangannya terjepit dan dia akan menangis lalu lari terbirit-birit dan uang Anda akan dilupakannya. Yang kedua, taruhlah cermin di atas uang Anda. Dipercaya bahwa tuyul akan menggunakan cermin itu sebagai temannya untuk bermain hingga ia lupa waktu dan lupa dengan tugasnya untuk mencuri uang. Yang ketiga, taruhlah bawang merah dan bawang putih yang ditusuk jarum di atas uang Anda. Tahukah Anda bahwa tuyul tidak menyukai aroma bawang putih dan matanya akan pedih dengan bawang merah? Lalu jika dia memaksakan tangannya tetap masuk, maka tangannya akan tertusuk
jarum. Hal ini akan membuat tuyul terluka dan kesakitan sehingga ia akan pulang dengan tangan kosong. Yang keempat, taruhlah butiran kacang hijau di dekat uang Anda, namun jumlahnya harus lebih dari 10. Dipercaya bahwa jika memang ada tuyul, maka tuyul akan tertarik kepada kacang hijau itu dan mencoba menghitungnya. Sayangnya, tuyul hanya bisa menghitung 1 sampai 10. Jadi, jika kacang hijau itu lebih dari 10, misal 11, 12, maka tuyul akan bingung dan selalu mengulangi perhitungannya. Yang kelima, buanglah patung di rumah Anda, sebab patung dipercaya akan menjadi tempat tinggal oleh tuyul tersebut. Yang keenam, simpan uang Anda di ATM atau bank. Mengapa di bank dan di ATM uang aman dari tuyul? Sebab tuyul dipercaya bukanlah makhluk yang sangat serakah, bahkan ia tidak mau mengambil uang jika tidak jelas siapa pemiliknya. Kita ketahui bersama bahwa uang yang ada di bank itu adalah uang dari seluruh nasabah yang dicampur baurkan. Tidak jelas siapa pemiliknya. Perlu diketahui bahwa sebelum mencuri, majikan sang tuyul akan menggendong tuyul dan keliling sebuah area tertentu sambil menunjukkan target korbannya lalu mengatakan, "Curilah milik uang Bapak A, Bapak B, Bapak C," sambil menunjukkan rumahnya. Saya pikir ini agak masuk akal mengingat tuyul merupakan hantu atau jin yang memiliki sifat kekanak-kanakan. Dia baru mau mencuri jika ditunjukkan dengan jelas. Selain itu, berdasarkan penglihatan beberapa orang pintar mengatakan bahwa tuyul tidak bisa mengambil uang di ATM karena uang tersebut terhimpit besi. Sekadar diketahui bahwa jangankan dihimpit besi, bahkan uang yang diikat oleh karet pun tuyul tidak bisa mengambilnya. Dari sini saya selalu membayangkan bahwa tuyul benar-benar seperti balita. Bayangkan balita Anda di rumah. Apakah dia bisa melepaskan uang yang terikat erat dari karetnya? Seperti itu pula tuyul. Guys, bagaimana menurut Anda? Apakah kamu percaya bahwa tuyul benar-benar ada? Apakah kamu percaya bahwa tuyul tidak bisa mengambil uang di bank? Apakah kamu merasa uangmu pernah dicuri oleh tuyul? Apakah cerita urban legend ini pernah ada di kampungmu? Apa pendapat kamu? Please banget komen di bawah. Terakhir, kalau kamu suka video ini dan merasa video ini bermanfaat, please banget klik like-nya, share video ini ke teman-teman kalian supaya kita sama-sama belajar. Tidak ada kekayaan instan yang diraih tanpa kerja keras. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Kita bisa berteman di Instagram di Jumina Najah. Oh ya, sebelumnya aku mohon maaf banget karena ide awal cerita ini awalnya akan menceritakan tuyul dan setan gundul atau gundul meringis. Namun karena keterbatasan durasi dan video ini tentang tuyul sudah panjang banget, maka untuk sesi pembahasan gundul peceknya aku bakal upload untuk video selanjutnya. Semoga kalian suka dengan konten kali ini. Thank you, see you and goodbye. Hanya dalam waktu 4 bulan saja ia sudah mampu membeli motor, membeli berbagai perabot dapur, berbagai perabot rumah tangga, dan lain-lain. Namun, petaka itu datang saat operasi ini menginjak 7 bulan. Ternyata istri si bos sudah tidak kuat lagi untuk memenuhi persyaratannya. Ia tak kuat lagi untuk menyusui sang tuyul.